Pria miskin menikahi ratu harimau cantik. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia miskin, yatim piatu, dan hanya hidup dari hasil berburu serta mengumpulkan kayu bakar. Suatu hari, ketika sedang mencari kayu di hutan larangan, Jaka mendengar erangan kesakitan. Di balik semak-semak, ia melihat seekor harimau putih yang terluka parah karena terperangkap dalam jerat pemburu. Meski takut, Jaka merasa iba dan dengan hati-hati mendekati harimau itu. Ia melepas jerat dengan tangannya yang gemetar dan merawat luka sang harimau dengan daun obat yang ia ketahui. Setelah merasa cukup kuat, harimau itu bangkit, menatap Jaka dalam-dalam, lalu pergi begitu saja tanpa suara. Jaka mengira kejadian itu sudah berakhir. Namun, malam harinya, saat ia tertidur di gubuknya yang reot, angin kencang bertiup dan pintunya terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita luar biasa cantik dengan gaun putih berkilauan dan mata emas menyala. "Terima kasih telah menyelamatkanku," kata wanita itu lembut. "Namaku Ratu Sanggara, penguasa suku harimau putih di alam gaib. Aku ingin membalas kebaikanmu." Jaka terkejut, tetapi hatinya merasa tenang di dekat wanita itu. Ratu Sanggara lalu mengajak Jaka ke dunianya, sebuah kerajaan megah di balik gerbang rahasia hutan. Tanpa banyak berpikir, Jaka menerima ajakan itu. Dan dalam sekejap, mereka berada di kerajaan penuh makhluk gaib dan harimau putih, raksasa sebagai penjaganya. Di sana, Jaka hidup seperti raja. Ia diberi pakaian indah, makanan lezat, dan yang paling mengejutkan, Ratu Sanggara melamarnya untuk menjadi suaminya. Jaka yang sudah jatuh cinta pun menerimanya dengan bahagia. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah, dihadiri oleh makhluk-makhluk mistis dari berbagai penjuru alam gaib. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di kerajaan itu, ada seorang penasihat licik bernama Ki Jampang yang iri dengan Jaka. Ia tidak terima seorang manusia biasa menjadi suami ratu. Diam-diam, Ki Jampang menghasut para bangsawan kerajaan, menyebarkan fitnah bahwa Jaka hanya manusia, serakah yang akan membawa malapetaka bagi mereka. Jika manusia itu tetap di sini, kerajaan kita akan jatuh. Ratu harus menikahi salah satu dari kita, bukan makhluk lemah sepertinya, ujar Ki Jampang dengan penuh tipu daya. Suatu malam, Ki Jampang menjalankan rencananya. Ia mencuri jimat pelindung Ratu Sanggara dan membuka gerbang bagi pasukan siluman serigala hitam musuh. Bebuyutan kerajaan harimau. Kerajaan pun diserang. Jaka yang sedang bersama Sanggara segera turun tangan. Ia tidak punya kekuatan seperti istrinya, tetapi keberanian dan kecerdasannya membuatnya bertarung dengan gagah berani dengan senjata pusaka pemberian ratu. Jaka berhasil melukai Panglima Serigala Hitam dan merebut kembali jimat yang dicuri. Namun, Ki Jampang tidak tinggal diam. Ia berusaha menusuk Jaka dari belakang, tetapi Ratu Sanggara yang melihatnya langsung berubah menjadi harimau putih, raksasa, dan menerkamnya hingga terbunuh. Dengan kematian Ki Jampang dan kembalinya jimat pelindung, pasukan serigala pun mundur. Kerajaan dan Jaka kini tidak lagi dianggap lemah. Para bangsawan yang dulu meremehkannya kini menundukkan kepala penuh hormat. Mereka akhirnya menerima Jaka sebagai raja pendamping. Tahun 2009 berlalu, Jaka dan Ratu Sanggara hidup bahagia. Mereka dikaruniai seorang anak yang mewarisi darah manusia dan harimau putih. Pemimpin yang lebih bijaksana dan kuat dari siapapun sebelumnya. Sejak saat itu, nama Jaka diabadikan dalam legenda sebagai manusia yang bukan hanya menikahi ratu makhluk gaib, tetapi juga menjadi pahlawan yang menyelamatkan kerajaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng